Semakin kamu jauh dari Tuhan, semakin kamu dekat dengan dunia, maka semakin pengaruh dosa kuat dan suara Tuhan semakin tidak terdengar. Saya mau bagi kepada kita semua, ada 3 ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup dalam dosa lagi. Karena orang yang mengenal Tuhan akan merasakan perasaannya Tuhan. Akan mengetahui apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Dan dia akan menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 3:6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Wow. Setiap orang yang tetap berada dalam Tuhan, kata tetap berada dalam Tuhan arti tinggal dekat Tuhan. Patuh sama Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Karena setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak mengenal Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang jatuh dalam dosa itu normal. Tapi tinggal dalam dosa yang tidak normal. Orang yang tinggal dalam Tuhan bukan berarti tidak bisa bikin dosa. Buktinya Daud bisa bikin dosa walaupun dia kenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan tidak akan tinggal di dalam dosa. Orang yang tidak mengenal Tuhan seperti seekor babi yang sudah dibersihkan, yang sudah dimandikan, yang sudah dipelihara dengan baik. Dan kemudian begitu dia lumpur, dia nyemplung lagi ke sana. Itu tipe orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, setelah diampuni, dia jatuh lagi diampuni, dia jatuh lagi diampuni, dia jatuh lagi. Orang gagal normal. Tapi orang tinggal di dalam kegagalan yang tidak normal. Ketahuilah kenapa hari ini kita perlu belajar mengenal Tuhan. Supaya saudara tidak lagi jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Daud bikin dosa lebih buruk daripada dosa kita. Tapi dia lakukan 1 kali untuk seumur hidupnya. Saya percaya dengan saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan menghindari area-area dosa. 1 kali, menarik. Ada 1 kelas SD kelas 6. Di mana guru agamanya memberikan soal ujian kepada anak-anak di kelas itu. Dan anak-anak itu dikasih waktu 30 menit dengan 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, bisa kamu jelaskan siapa itu Tuhanmu? Dan pertanyaan kedua, bisakah kamu bisa jelaskan siapa iblis? Bisa kamu jelaskan tentang Tuhanmu? Dan bisa kamu jelaskan tentang iblis? Ada 1 anak SD di kelas agama itu mencatat cerita tentang Tuhannya begitu exciting, begitu bergairah. Guru udah kasih waktu 5 menit lagi selesai, dia masih ceritain tentang Tuhannya di kertas itu. Guru bilang 2 menit lagi dikumpulin, dia masih terus ceritain tentang Tuhannya. Begitu waktu habis, dia balik kertas itu, dia tulis 1 kalimat tentang iblis, jebret, titik. Kemudian gurunya penasaran. Murid-murid yang lain berlembar-lembar cerita tentang iblis, sedikit tentang Tuhan. Dia berlembar-lembar tentang Tuhan, iblis cuma 1 kalimat. Begitu dia baca, dia kaget. Saya tidak punya waktu bercerita tentang iblis, titik. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu anak ini dapat nilai berapa di ulangan agama. Tapi saya mau kasih gambaran di sini. Semakin asik kita bersama dengan Tuhan, maka semakin kita gak punya waktu dengan iblis. Semakin asik kita hidup sama Tuhan, semakin kita tidak tergiur, tidak tertarik dengan namanya dosa. Hidup ini linier, Bapak Ibu. Sebuah garis lurus, kita di tengah. Sisi sana Tuhan, sisi sana dunia. Semakin kamu mengarahkan dirimu ke Tuhan,
Tuhan, semakin kau mendekatkan dirimu ke Tuhan, semakin kau mengenal Tuhan, semakin kau dekat, semakin kamu intim, semakin kamu hidup di dalam kebenaran, dan semakin suara dunia, suara dosa tidak terdengar, dan pengaruhnya tidak lagi berkuasa atas kita. Bukankah hal ini yang kita alami? Semakin kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa kok daya tarik akan rokok mulai berkurang? Kok daya tarik akan judi mulai berkurang? Kok daya tarik akan minum-minuman makin berkurang? Kok daya tarik akan orang-orang yang dunia makin tidak terlalu tertarik lagi? Karena kamu semakin mengarah ke Tuhan. Sebaliknya, semakin kamu jauh dari Tuhan, semakin kamu dekat dengan dunia, maka semakin pengaruh dosa kuat dan suara Tuhan semakin tidak terdengar. No wonder kalau kita makin susah mendengar suara Tuhan. No wonder kalau kita mengerti tentang Tuhan, kita makin jatuh bangun di dalam dosa. Jadi bukan berarti saya suruh saudara tenging-tenging dosa. Bukan berarti suruh saudara benci sama dosa. Tapi mari kita arahkan diri kita untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin bergaul sama Tuhan, semakin dekat sama firman-Nya, maka secara otomatis saudara gak tertarik lagi dengan dosa. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.